Salam persaudaraan. Frostnip merupakan bentuk yang paling ringan dari trauma dingin dengan ciri-ciri adanya rasa nyeri pada bagian tubuh yang mengalami trauma, pucat, mati rasa, dan reversibel dengan pemberian panas. Sedangkan frostbite adalah adanya pembukuan jaringan yang terjadi karena pembentukan kristal intraseluler dan adanya oklusi mikrovaskuler sehingga terjadi anoksi jaringan yang menyebabkan hilangnya warna dan rasa pada area yang terdampak. Frostbite biasanya mengenai hidung, telinga, pipi, dagu, jari tangan, atau kaki. Ada beberapa derajat frostbite sesuai dengan keparahannya, dimulai dari derajat 1 sampai dengan 4. Pada derajat 1, ciri khasnya adalah hiperemia dan edem tanpa adanya nekrosis kulit. Pada derajat 2, ada pembentukan vesikel dan bula serta hiperemia, dan edem dengan nekrosis sebagian lapisan kulit. Pada derajat ketiga, terjadi nekrosis di seluruh lapisan kulit dan jaringan subkutan. Ini biasanya disertai dengan pembentukan vesikel hemoragik. Dan pada derajat 4, nekrosis seluruh lapisan kulit termasuk gangren dari otot dan tulang. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang terkena frostbite, seperti misalnya musim dingin, faktor angin bersuhu rendah, kemudian jika dia terpapar udara dingin atau suhu dingin pada ketinggian yang tinggi, durasi paparan suhu dingin yang lama, lalu ada kontak yang terlalu lama dengan kondisi basah, seperti misalnya memakai pakaian basah, kemudian status mental yang buruk, kemudian dia mengonsumsi alkohol atau narkoba, dia mengalami malnutrisi, dia mengalami imobilisasi, adanya gangguan medis seperti diabetes, hipotiroidisme, penyakit pembuluh darah perifer, dan sakit atau radangan sendi. Dan ada juga merokok. Bagaimana proses patofisiologi dari frostnip dan frostbite? Jadi proses patofisiologinya ini melibatkan konstriksi pembuluh darah di area tubuh tertentu seperti jari-jari, hidung, telinga, dan lain-lain. Ini merupakan bentuk respon untuk menjaga aliran darah yang lebih hangat menuju organ vital tubuh, sehingga suhu intinya tetap stabil. Ketika suhu kulit turun, pembuluh darah akan menyempit atau mengalami vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke permukaan kulit dan menghindari hilangnya panas melalui kulit. Akibatnya, aliran darah ke area yang terdampak itu akan berkurang sehingga menyebabkan pembekuan ringan yang masih reversibel. Namun jika tidak segera dihindari dari paparan dingin, dapat berprogresi menjadi irreversibel atau biasa disebut dengan frostbite. Bagaimana tata laksana untuk seseorang yang terkena frostbite? Yang pertama, segera hindari pajanan lebih lanjut terhadap dingin. Pindahkan ke area yang lebih hangat. Yang kedua, baju-baju sempit dan lembab yang ia pakai harus segera dilepaskan dan diganti dengan selimut yang hangat. Yang ketiga, berikan minuman hangat. Yang keempat, rendam bagian tubuh yang kedinginan dengan air hangat. Ingat, air hangat bukan air panas yang akan nyaman disentuh korban. Ini kurang lebih selama 20-30 menit. Yang kelima, berikan analgetik. Yang keenam, apabila ada jaringan yang rusak atau nekrosis dan gangren, segera bersihkan. Yang ketujuh, usahakan tidak berjalan menggunakan kaki yang terkena frostbite. Yang kedelapan, jangan lakukan pemijatan pada area yang terkena frostbite. Yang kesembilan, korban dapat diberikan antibiotik oral. Yang kesepuluh, rujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai atau terdekat. Pencegahan frostnip dan frostbite ada beberapa step. Yang pertama itu, perhatikan untuk mengenakan pakaian yang tepat. Selalu gunakan lapisan pakaian yang sesuai untuk melindungi diri dari suhu dingin. Yang kedua, lindungi bagian tubuh yang rentan. Bagian tubuh seperti jari-jari tangan, jari-jari kaki, hidung, dan telinga cenderung lebih rentan terkena frostbite. Pastikan untuk melindungi area-area ini dengan baik dengan sarung tangan, kaos kaki tebal, topi, dan penutup wajah. Yang ketiga, hindari kelembaban. Jaga agar pakaian tetap kering sebisa mungkin. Kelembaban dapat menyebabkan hilangnya panas lebih cepat dari tubuh dan meningkatkan resiko dari frostnip dan frostbite. Yang kelima, hindari alkohol dan nikotin. Hindari mengonsumsi alkohol atau nikotin saat berada di suhu dingin karena dapat mengganggu sirkulasi darah dan meningkatkan resiko frostbite. Yang keenam, pertahankan aktivitas fisik. Terus bergerak untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Jika Anda harus diam dalam suhu dingin, sesekali gerakan tubuh Anda untuk mencegah kebekuan. Yang ketujuh, konsumsi makanan dan minuman yang cukup. Pastikan Anda terhidrasi dengan baik dan mengonsumsi makanan yang memberikan energi untuk menjaga tubuh tetap hangat. Yang kedelapan, gunakan krim pelindung. Krim pelindung seperti Vaseline dapat membantu melindungi kulit dari paparan angin dan dingin. Yang kesembilan, perhatikan suhu tubuh. Jika Anda merasa kedinginan, segera cari tempat yang hangat dan kering untuk menghangatkan tubuh Anda. Yang ke-10 dan terakhir, perhatikan tanda-tanda awal frostbite. Jika Anda merasakan kulit kemerahan, kebas, atau nyeri parah karena dingin, segera pindah ke tempat yang lebih hangat dan kering, serta konsultasikan dengan tenaga medis jika diperlukan. Hatur nuhun sadayana, hapunten pami aya lepat sareng salah, salam persaudaraan.